Halo, kembali lagi di channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui kan kalau pendidikan Islam di Indonesia itu yang paling terkenal adalah pesantren dan juga madrasah. Nah, gimana sih ceritanya pesantren dan juga madrasah bisa berkembang sampai sebesar dan seeksis ini gitu? Awal mulanya pesantren itu berdiri di saat proses penyebaran Islam dilakukan oleh Wali Songo. Jadi didirikan oleh salah satu Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim. Nah, sistem pendidikannya itu pesantren menggunakan sistem yang kalau manajemen pendidikannya itu bergantung pada kiai. Jadi pendidikan maksudnya kitab-kitab apa yang akan dipelajari itu tergantung pada kiainya. Kemudian apa yang akan disampaikan itu tergantung pada kiainya gitu. Nah, bangunannya pun pada saat itu bangunan yang sederhana ya, bangunan yang sederhana kayak pendopo-pendopo sederhana gitu. Terus juga berbasis tradisionalis, artinya pesantren pada saat itu dibangun untuk mencetak ulama-ulama Islam dan juga mempertahankan tradisi-tradisi Islam. Selain pesantren, kita juga membahas tentang madrasah. Nah, madrasah ini awal mulanya berdiri pada sekitar abad 16. Karena pada saat itu kan masa penjajahan Belanda nih. Nah, terus Belanda ini mendirikan suatu sekolah yang diberi nama sekolah rakyat. Habis itu pemuda-pemuda Islam merasa kalau kita juga harus melakukan suatu gerakan gitu sebagai respon dari gerakan dilakukan oleh Belanda ini gitu. Akhirnya pemuda Islam itu berusaha memahami modernitas yang terjadi di Kairo, sampai akhirnya mereka membuat suatu lembaga sekolah yang tetap mengadopsi sistem sekolah yang didirikan Belanda tersebut gitu. Jadi mereka berusaha membuat suatu lembaga pendidikan tapi yang berbasis Islam, tapi juga nggak mau ketinggalan dari sistem yang digunakan Belanda gitu. Nah, jadi itu alasan kenapa madrasah waktu itu bisa dicetuskan. Perbedaan madrasah dan juga pesantren sendiri sebenarnya cukup jelas ya. Kalau misalnya pesantren seperti yang sudah aku katakan tadi, kalau pesantren itu biasanya sistem pendidikannya itu bergantung kepada kiainya. Habis itu tujuan pendidikan tersebut untuk mencetak ulama Islam dan juga mempertahankan tradisi-tradisi Islam. Sementara kalau madrasah ini biasanya cenderung mereka menggunakan kitab-kitab baru untuk memahami Islam dari perspektif modern ini. Jadi mereka menggunakan kitab-kitab baru untuk memahami Islam digunakan di zaman modern ini. Nah, kemudian tujuannya itu untuk membuat Muslim yang terpelajar. Gitu. Jadi nggak cuma membuat nggak cuma melahirkan ulama, tapi juga harapannya bisa melahirkan seorang Muslim yang terpelajar. Nah, madrasah sendiri bisa berkembang pesat sebenarnya juga dipengaruhi oleh lulusan-lulusan dari Al-Azhar yang akhirnya kembali ke Indonesia, kemudian ikut membangun dan mengembangkan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Nah, meskipun pesantren dulunya itu manajemen pendidikannya bergantung pada kiai dan juga tujuan pendidikannya untuk melahirkan ulama, jadi bersifat tradisionalis, tapi pada tahun 1930 pesantren memilih untuk mengadopsi sistem dari madrasah, yaitu mulai membuat 6 jenjang kelas dan mulai mengajarkan pelajaran dan agama. Karena pesantren waktu itu merasakan kalau misalnya mempelajari nilai agama saja itu tidak cukup, apalagi zaman sudah semakin maju gitu. Jadi mereka memutuskan untuk mengadopsi sistem madrasah. Satu fakta menarik tentang pesantren yaitu pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto. Waktu itu beliau menginginkan bahwa pesantren itu memiliki peran yang penting dalam masyarakat, sehingga pada waktu itu banyak pesantren yang membangun sekolah-sekolah dasar tetapi tetap ada basis pesantrennya, sekolah dasar, sekolah menengah gitu, tapi tetap dengan basis pesantren, dan juga membangun lembaga ekonomi yang sampai sekarang bahkan masih ada ya, lembaga ekonomi seperti BMT dan lain sebagainya. Ada satu fakta menarik lagi tentang pesantren. Jadi waktu itu pada pasca kemerdekaan, lulusan pesantren nggak bisa menggunakan ijazahnya untuk melamar pekerjaan. Jadi waktu itu lulusan pesantren nggak bisa menggunakan ijazahnya untuk melamar pekerjaan.
Nah, akhirnya pada tahun 1970-an pemerintah mengeluarkan satu kebijakan bahwasannya pendidikan di madrasah dan juga pesantren itu setara dengan pendidikan nasional atau pendidikan umum. Nah, makanya karena kebijakan ini akhirnya pesantren dan madrasah ini diakui sebagai suatu lembaga pendidikan gitu loh. Jadi mereka bisa menggunakan ijazahnya mereka untuk melamar pekerjaan, dan juga ada satu lagi peraturan yang terjadi karena kebijakan ini, yaitu lulusan madrasah itu bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah pendidikan umum. Begitu sebaliknya, lulusan dari sekolah pendidikan umum itu bisa melanjutkan studinya ke madrasah ataupun pesantren gitu loh. Nah, di tahun yang sama itu juga didirikan Institut Agama Islam atau bisa kita sebut IAIN. Nah, biasanya di IAIN ini fakultasnya itu dipecah, kemudian dibentuk menjadi STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam. Nah, tahapan-tahapan lembaga pendidikan ini terus berkembang sampai akhirnya suatu lembaga pendidikan itu bisa menjadi universitas, yaitu Universitas Islam Negeri, di mana materi kuliahnya tidak hanya sekedar tentang yang berhubungan dengan agama Islam, tetapi juga sudah ada mulai pendidikan dan fakultas dan prodi terkait pendidikan umum. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang gimana perkembangan pesantren dan juga madrasah yang dimulai dari lembaga pendidikan yang dirintis dari kecil, dari lembaga yang sederhana, sampai akhirnya pesantren dan madrasah itu bisa diakui sebagai lembaga pendidikan nasional. Nah, ada satu gerakan yang bisa menjadi tolak ukur berkembangnya pendidikan Islam sampai sekarang gitu, yaitu pada tahun 1990-an terjadi gerakan santrinisasi atau menjadi salah, yaitu mengajak santri-santri menjadi lebih taat gitu. Nah, gerakan ini melahirkan atau memunculkan pesantren-pesantren di perkotaan. Jadi gerakan ini membantu mematahkan statement bahwa pesantren itu cuma ada di pedesaan aja. Nah, karena gerakan ini melahirkan pesantren-pesantren di perkotaan, akhirnya pesantren-pesantren ini berhasil mencetak generasi Islam yang berada di kelas menengah. Nah, generasi Islam di kelas menengah ini mereka memiliki suatu gagasan bahwasannya pendidikan Islam itu nggak cuman belajar tentang agama Islam, tentang materi-materi yang berhubungan dengan agama Islam. Jadi mereka memikirkan bahwa perlu adanya percampuran dengan pendidikan umum gitu loh. Jadi mereka ini memperkasai berdirinya sekolah Islam yang sekolah ini mengajarkan tentang mata pelajaran umum, sementara untuk mata pelajaran agama Islamnya sendiri sekolah ini fokus pada praktiknya. Jadi untuk ilmu pengetahuannya mereka mengajarkan tentang pelajaran umum, sementara untuk agama Islamnya sendiri mereka lebih fokus kepada praktiknya, karena kan mereka merasa kalau pelajaran Islam itu nggak afdol kalau nggak diterapkan gitu loh. Jadi kalau misalnya melalui ilmu pengetahuan itu pelajaran Islam itu kurang bisa diterapkan, kurang bisa diserap oleh murid-muridnya gitu loh. Nah, pendidikan Islam ini memiliki tujuan untuk membangun karakter Islam di diri siswa gitu kan. Tadi soalnya pendidikan Islamnya itu ditanamkan melalui praktek-praktek. Nah, jadi tujuannya untuk membuat karakter Islam di diri siswa. Jadi gitu. Nah, oke. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang perkembangan pesantren dan juga madrasah, tentang awal mulanya berdirinya pesantren, tentang awal mula berdirinya madrasah, sampai akhirnya pesantren dan juga madrasah bisa diterima sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, juga berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia dengan tujuan untuk menghadapi proses globalisasi. Nah, bisa kita rangkum, bisa kita simpulkan kalau sebenarnya pesantren itu sendiri berawal dari cuman untuk bertujuan mengajarkan agama Islam, bertujuan untuk melahirkan ulama-ulama Islam dan mempertahankan tradisi, sampai akhirnya pesantren mau mengadopsi sistem yang ada di madrasah untuk
menjawab kebutuhan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat di zaman modern ini. Dari segi bangunannya pun juga sudah mengalami perkembangan ya. Kalau pesantren zaman dahulu itu kan biasanya bangunannya sederhana. Kalau yang sekarang kan sudah banyak pesantren-pesantren yang memiliki gedung yang tinggi, memiliki bangunan-bangunan yang mewah, bahkan ada pesantren yang memiliki kompleksnya sendiri gitu loh. Jadi itu bisa disebut dengan pondok pesantren. Nah, awal mula penyebutan pondok pesantren itu dari situ, dari pesantren-pesantren yang memiliki kompleks-kompleks sendiri. Nah, kalau untuk madrasah sendiri, yaitu awal mulanya madrasah ini terdiri dari 1 sampai 6 kelas. Sampai akhirnya meningkat karena waktu itu sudah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Sampai akhirnya meningkat menjadi ada yang madrasah ibtidaiyah, ada yang madrasah sanawiyah, madrasah aliyah gitu. Nah, madrasah ini setelah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional, madrasah digolongkan menjadi pendidikan formal keagamaan ya, yang memiliki pembelajaran mata agama dengan jam pembelajaran 2-4 jam per minggunya gitu. Jadi itu yang dibahas di video ini tentang pesantren dan juga madrasah. Kalau misalnya ada kurangnya bisa ditulis di komen di bawah ini. Bye bye.